Jadi memang reshuffle ini kan hak prerogatif dari presiden gitu ya. Siapa yang diganti, siapa yang tetap gitu kan, itu memang keputusan dari presiden gitu. Tentu ini akan ada 2 pertimbangan, dari pertimbangan, kinerja dan pertimbangan politis gitu. Nah, kita tentu nggak bisa mengesampingkan pertimbangan politik ini gitu kan, di mana memang ini ya sekali lagi reshuffle ini kan juga, komitmen politik dari beberapa partai koalisi gitu. Nah, tapi terkait kinerja ya Mas, ya kinerja memang, eee, pada ya bisa dibilang 2022 ya, itu ada beberapa untuk isu-isu yang memang sedikit banyak gitu kan, itu menerjang, dari kabinet kita gitu, terutama untuk isu-isu yang terkait dengan pangan. Nah, ini kan pangan ini kan sangat, krusial sekali Mas ya, karena kepentingan masyarakat luas gitu. Nah, ini yang menurut saya pasti akan jadi perhatian oleh, Pak Jokowi bagaimana untuk kinerja dari menteri-menteri Pak Jokowi yang berkaitan dengan bidang pangan. Karena bidang pangan kita tahu sendiri ada isu-isu, isu impor, isu, beras dan sebagainya yang saya rasa itu akan menjadi bahan pertimbangan dari Pak Presiden. Oke, baik. Di isu pangan, apakah dalam hal ini tentunya akan mengarah pada Kementan, Mas Nailul? Iya, tentu saja kalau kita kaitin dengan isu pangan gitu ya, ada 2 menteri gitu kan yang pasti akan dikaitkan gitu. Satu adalah Menteri untuk Pertanian, yang kedua adalah Menteri Perdagangan gitu. Nah, Menteri Pertanian ini akan disorot dari kinerja dari sisi hulunya, bagaimana produksinya, bagaimana untuk, kecukupan ataupun kesejahteraan dari petani itu sendiri dan sebagainya. Nah, kedua adalah dari sisi Kemendak nih, Kementerian Perdagangan, Pak Mendak tadi juga di VT juga, ditampilkan gitu ya, bahwa ya bagaimana untuk menjaga harga pangan agar tidak tinggi, sehingga masyarakat bisa tetap mengakses pangan yang memang menjadi isu global, Mas. Kita kita akui pangan ini menjadi isu global di mana ketahanan pangan di Indonesia itu diragukan gitu. Nah, makanya mungkin 2 kementerian tersebut yang akan jadi, jadi ya perbincangan dalam hal Baik. isu reshuffle, Mas. Oke, baik. Mas Nailul, banyak juga anggapan begitu di masyarakat yang mana mengatakan sebetulnya untuk siapapun yang berada di kabinet Presiden Jokowi, yang mana juga berasal dari partai politik, ini lebih imun terhadap reshuffle kabinet. Apakah Anda melihat demikian, Mas Nailul? Tidak juga, Mas. Kalau kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi juga sempat mengotak-atik untuk kabinetnya dari, sisi politik gitu kan, atau jatah politiknya gitu. Nah, tapi tentu kita harus, bisa bilang bahwa ya kalau yang politik akan sedikit lebih kuat gitu kan. Tapi, saya rasa sih tidak akan, ada ini ya, perbedaan antara politik sama profesional. Kalaupun dia, berkinerja jelek gitu, kita akan meminta presiden untuk menggantinya gitu. Itu yang, sempat kita utarakan juga ketika ada beberapa menteri dari, partai politik yang dia Nah, di tidak segmen sebelumnya perform Anda gitu. mengatakan begitu ya, banyaknya permasalahan pangan di bidang pertanian ini yang membuat sorotan terjadi di Kementan atau enggak di Kementerian Perdagangan. Sebetulnya Anda melihat performa kinerja begitu ya, baik dari sisi secara general, secara sektoral di kementerian ataupun kabinet Presiden Jokowi saat ini, kira-kira mana lagi, sektor apa lagi yang menjadi koreksi ataupun banyak koreksinya, Mas Nailul? Silakan. Iya, tentu kalau kita lihat, sektor dari sisi ini ya, dari sisi kita bicara isu gitu ya, isu yang memang berkembang di tahun 2023 ini, cukup banyak juga ya, Mas, ya, terutama kalau kita melihat dari sisi pangan, satu. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi, teknologi gitu. Nah, kita kan kalau tahun 2022 itu memang, kinerja dari Menteri, Kominfo kita, Pak Joni kan juga dipertanyakan gitu kan. Nah, kebetulan beliau dari, satu partai yang sama dari, Kementan gitu. Nah, tapi memang kalau kita lihat banyak dibicarakan bahwa beliau ini akan, di-reshuffle gitu. Nah, ini yang, menurut saya kita harus lihat, secara lengkap kinerjanya seperti apa gitu. Nah, memang, dari mulai, isu PSE, kemudian dari isu perlindungan konsumen dan sebagainya, itu masih banyak, bolongnya gitu kan dari sisi, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini gitu. Nah, eee,
Yang kedua adalah mungkin ini yang, akan sulit dilihat gitu ya, bahwa ada beberapa isu yang menurut, Indef gitu ya, itu juga harus, dilihat ke depannya akan seperti apa. Nah, ini perlu sosok-sosok yang memang satu jalan gitu dengan, Pak Presiden gitu. Nah, ini mulai dari sisi, penggunaan, eee, teknologi, kemudian juga, dari sisi lingkungan yang memang menjadi perhatian global juga gitu. Nah, kebetulan ini menteri-menterinya dari satu partai yang sama, Mas. Jadi, kita harus melihat secara subjektif, bagaimana, kinerja dari menteri yang dari Nasdem gitu ya, dan itu dari sisi kinerjanya akan seperti apa, dan saya rasa harus satu jalan sama Pak Presiden gitu, Baik. karena bagaimanapun juga sebenarnya, tidak ada visi menteri gitu kan, adanya visi presiden gitu. Nah, ini yang apabila ada menteri yang dia membelok gitu kan, nah ini yang harus dipertanyakan visi misinya seperti apa. Oke, Anda katakan begitu ya, kebetulan dari partai yang sama. Apakah memang ini ada sentimen politik karena memang pencapresan begitu ya, Bapak Anies Baswedan yang Mhm, mana juga sudah mendeklarasikan pencapresan di tahun 2024 nanti? mhm. Ya, benar sekali, Mas. Makanya tadi saya nggak bisa, ini ya, kita nggak bisa menafikan itu ada sisi politisnya gitu dalam hal penentuan kabinet gitu. Makanya, kalau kita lihat dari sisi politiknya, ini ada kaitannya dengan, pencapresan dari, Pak Anies gitu. Nah, tapi, saya harap sih sebenarnya untuk porsi pertimbangan kinerjanya akan lebih banyak dibandingkan dari sisi, dari sisi politiknya gitu. Nah, saya juga ini Mas, mungkin kita akan semua akan melihat bahwa ya ini kan PR pemerintah ini kan bisa dibilang multi years gitu ya. Ada masalah IKN, kemudian ada beberapa, proyek, infrastruktur yang juga dalam jangka panjang dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan besar diperlukan agar pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini tetap berjalan gitu. Nah, ini yang saya rasa masih harus dipertimbangkan gitu, dan saya rasa ketika pembangunan IKN itu dihentikan oleh presiden selanjutnya, ini akan jadi kerugian yang besar bagi bangsa ini gitu. Makanya, bisa saya bilang ini Pak Presiden pasti akan melihat ke depannya yang, eee, bagaimana nih, nasib-nasib partai koalisi yang sudah tidak sejalan gitu kan. Apakah akan melanjutkan visi misi, presiden saat ini atau enggak.